Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Putriani dengan NPM 5021077 kelas 4C PGSD, mata kuliah Telaah Kurikulum. Di sini saya akan menjabarkan materi tentang konsep dasar kurikulum. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah penyedia pengalaman yang akan dialami oleh siswa di dalam proses pendidikannya, sehingga siswa dapat berkembang sesuai arah yang diinginkan. Oleh karena itu, kurikulum juga dapat dipandang memiliki fungsi preventif karena dapat mencegah tindakan-tindakan guru yang tidak sesuai dengan apa yang sudah digariskan di dalam kurikulum. Prinsip umum kurikulum. 1. Prinsip relevansi. 2. Prinsip fleksibilitas. 3. Prinsip kontinuitas. 4. Prinsip efisien dan prinsip efektivitas. Prinsip khusus kurikulum. 1. Prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. 2. Prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. 3. Prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. 4. Prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. 5. Prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Selanjutnya, fungsi kurikulum. 1. Bagi peserta didik, fungsi kurikulum adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Hal ini berkaitan juga dengan pengajaran target-target yang membuat peserta didik dapat mudah memahami berbagai materi ataupun melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah. Selain itu, fungsi kurikulum bagi peserta didik adalah mempermudah mereka dalam memetakan jadwal yang akan mereka buat nantinya. 2. Fungsi kurikulum bagi pendidik, yaitu sebagai pedoman kerja bagi pihak pendidik atau guru. Dengan adanya kurikulum, pendidik atau guru dapat mengadakan evaluasi terhadap perkembangan peserta didik dalam menyerap ilmu dan pengalaman yang telah diberikan. 3. Fungsi kurikulum bagi orang tua yaitu menuntun dan memberikan pengajaran pada anak sesuai dengan kurikulum yang diterapkan, sebagai gambaran bagaimana anaknya belajar dan apa saja yang didapatkan anaknya selama di sekolah. Fungsi orang tua tentunya juga signifikan dalam mendukung penerapan kurikulum, baik bagi anak yang merupakan peserta didik dan juga bagi pendidik dalam memudahkan proses belajar mengajar. 4. Fungsi kurikulum bagi masyarakat adalah sebagai upaya mendorong sekolah agar menghasilkan berbagai tenaga yang diperlukan masyarakat. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini artinya sekolah disebut berhasil dalam proses pendidikan jika mampu melahirkan output atau alumni yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dasar kurikulum. Konsep dasar dari kurikulum sebenarnya alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus digunakan sebagai pedoman untuk bisa melakukan proses pembelajaran mengajar dengan berbagai macam jenis dan tingkat pendidikan. Secara historis, kurikulum diartikan sebagai alat yang membawa orang dari start menuju finish. Kemudian tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum yaitu sebagai alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Dan yang terakhir, relevansi dengan standar nasional pendidikan. Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Dengan adanya kurikulum, kamu bisa mengetahui kemana tujuan sebuah pendidikan dijalankan. Singkatnya, pada lingkup sekolah, kamu akan mengetahui kemana arah pembelajaran yang akan kamu terima di sekolah tersebut. Karena itulah, kurikulum hukumnya wajib ada di setiap institusi pendidikan. Itu tadilah pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.